Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 211, Bertekad untuk menang. Yuan Chaohui ragu-ragu sejenak sebelum menatap mereka. Baiklah, tapi waktuku sangat berharga. Pertemuan kecil saja sudah cukup. Itu benar, itu benar. Kami tentu saja tidak akan berani mengganggu pembelajaran saudara junior tentang diagram formasi. Ziwuhen tersenyum penuh hormat. Sekelompok orang turun gunung dengan penuh semangat. Tentu saja, Wu Henzi tidak lupa menghapus diagram susunan di tanah. Hal ini hanya dapat diketahui oleh mereka, dan tidak ada orang lain yang dapat mengetahuinya. Setelah setengah cangkir, seorang wanita cantik dengan pakaian mewah dan riasan indah muncul di depan gua seolah-olah dia telah berteleportasi. Mata Phoenix-nya sedikit terangkat saat dia memeriksa peta susunan yang tersisa di tanah. Menarik, seseorang mencoba memecahkan diagram Sungai Utara. Dia tidak lain adalah Tuan Awan Besar. Dia berada di level yang sama dengan Master Bintang Besar dan bertanggung jawab atas 10 cabang utama sekte tersebut. Statusnya sangat tinggi sehingga dia hanya berada di urutan kedua setelah wakil ketua sekte. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa dia memiliki identitas lain. Seorang Master Formasi, peta Sungai Utara dari Gua Awan Langit Berbintang dibuat olehnya. Oleh karena itu, meskipun peta kota telah dihancurkan, kota tersebut masih tetap utuh. Namun, dia tahu hanya dari garis besarnya. Hanya saja hal itu ditakdirkan sia-sia. Hingga saat ini, belum ada yang mampu menguraikan diagram ini. Tuan Awan Agung berjalan ke depan sambil tersenyum. Namun, ketika jarinya menyentuh diagram susunan di gerbang batu, wajah tampannya berubah. Apa, sudahkah Anda memecahkan peta Sungai Utara dari sistem bintang kuno? Wajah cantiknya menjadi pucat. Dialah yang membuat peta Sungai Utara bintang-bintang kuno, jadi dia sangat mengenalnya. Ketika dia menyentuhnya dengan jarinya, dia menemukan bahwa susunannya telah dibuka secara paksa oleh seseorang, dan bukan oleh botol berisi cairan. Mustahil. Dia menggambar diagram Sungai Utara ribuan kali dengan jarinya dan akhirnya membuka pintu. Dia masuk dalam sekejap. Esensi ki di dalamnya tipis, dan ada banyak jejak kultivasi baru. Seseorang benar-benar membuka segelnya dan masuk. Wajah Tuan Awan Besar dipenuhi dengan keterkejutan. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah dia tidak cukup mendalami seni formasi, dan apakah ada kekurangan dalam diagram bintang kuno Sungai Utara yang dia buat. Inilah mengapa itu bisa retak. Kalau tidak, tidak ada yang bisa memecahkan diagram Sungai Utara yang sebenarnya. Namun, rasionalitasnya mengatakan bahwa itu bukan masalahnya. Sebaliknya, memang benar bahwa ada master formasi menakutkan yang dengan paksa merusak diagram Sungai Utara. Tiba-tiba, Tuan Awan Besar menemukan sepasang jejak kaki yang tenggelam di tanah. Kekuatan Xia Qingchen berada di luar kendalinya dan dia tidak sengaja menginjaknya. Awan Besar Lord berjalan mendekat dan menggunakan jarinya sebagai penggaris untuk mengukur. Kedalamannya 2 inci. Hal ini seharusnya disebabkan oleh kekuatan dalam dari pusaran ke-6 hingga ke-7 dari tahap konstelasi utama. Jika itu seorang murid, itu harusnya adalah murid kelas menengah. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa itu adalah perbuatan murid perantara. Namun, jejak kaki yang tertinggal di lokasi kejadian tidak bisa dipalsukan. Saya akan menemukan Anda. Mata Phoenix Sang Raja Awan Besar bersinar. Pada waktu itu, paviliun bulan. Di ruang pribadi, suasananya sangat intens. 8 murid perantara yang berpengalaman bersulang kepada murid perantara dengan sikap hangat. Junior Brother Yuan, kami cocok saat kami bertemu. Ini adalah batu kristal asal yang saya simpan selama bertahun-tahun. Saya harap Junior Brother Yuan akan menerimanya. Ziwuhen mengeluarkan sebuah batu berharga. Batu ini mengandung esensi spiritual yang sangat kuat. Selama dimasukkan ke dalam air mendidih, esensi spiritual dalam jumlah besar akan terus dilepaskan. Pada puncaknya, kepadatannya bisa mencapai 10 kali lipat kepadatan dunia luar. Jantung Yuan Chaohui berdetak kencang. Batu kristal asli. Itu adalah harta surga dan bumi tingkat tertinggi senilai 40 bintang. Dia bermimpi untuk mendapatkannya. Dengan benda ini, dipastikan dia akan mampu menerobos ke tingkat termasyhur ke-7 dari tahap konstelasi utama dan menjadi murid perantara yang berpengalaman. Namun, dia berpura-pura tidak peduli dan berkata, tidak sopan jika saya menolak niat baik kakak senior Si. Jika ada kesempatan, saya akan memberi Anda beberapa petunjuk tentang formasi. Wu Henzi merasa puas. Inilah yang ingin dia dengar.
Menembus ke level bintang minor bukan lagi harapan yang berlebihan. Adik Yuan, aku juga punya hadiah untukmu. Saya juga. Setiap orang yang hadir memberikan hadiah yang sangat mahal. Itu tidak mahal, bagaimana Yuan Chaohui bisa dipindahkan? Akhirnya, giliran Li Ruxue. Dia memaksakan senyum, mengeluarkan sebuah gulungan, dan berkata, kakak senior tidak memiliki sesuatu yang berharga pada dirinya, jadi saya akan memberikan buku keterampilan bela diri ini kepada kakak muda. Dia merasa tidak enak badan. Dia sebenarnya harus menurunkan statusnya dan memohon kepada murid yang dia bawa keluar di masa lalu. Yuan Chaohui menerimanya dengan senyuman yang bukan senyuman. Li Ruxue di masa lalu tinggi dan perkasa, anggun dan dingin, seperti peri dari surga. Dia seperti orang biasa yang hanya bisa melihat ke atas dari bawah. Itu terlihat tetapi di luar jangkauan. Tapi sekarang, dia harus tersenyum dan memberinya teknik seni bela diri keluarga yang berharga, hanya untuk memintanya membantunya memecahkan diagram bintang kuno Sungai Utara. Pada saat ini, depresi di hati Yuan Chaohui menghilang. Ia merasa telah mencapai puncak hidupnya. Namun, melihat kulit seputih salju dan wajah cantik Li Ruxue, Yuan Chaohui memiliki pikiran jahat di dalam hatinya. Dulu, kamu mengabaikanku, tapi sekarang kamu masih memohon padaku. Keinginan kuat untuk menaklukkannya muncul di hatinya. Dia menarik tangannya tetapi tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, pergilah darimu. Saya ingin berbicara dengan kakak senior Li sendirian. Semua orang mengerti secara diam-diam. Li Ruxue adalah keindahan puncak perintah nomor 1 dan memiliki banyak pengagum. Yuan Chaohui adalah seorang laki-laki, jadi tentu saja dia tidak terkecuali. Wu Henzi tertawa dan menatap Li Ruxue, berkata dengan maksud yang lebih dalam. Adik perempuan Li, jangan abaikan kakak muda Yuan, apakah kamu mengerti? Li Ruxue sangat peka terhadap pikiran seorang pria dan segera menyadari niat Yuan Chaohui. Dia merasa jijik dan jijik. Saudara muda Yuan, saya masih memiliki beberapa dokumen yang harus diselesaikan, jadi saya khawatir saya tidak bisa tinggal lama. Mengapa kita tidak berhenti di sini saja hari ini? Li Ruxue dengan bijaksana menolak saran untuk minum sendirian. Yuan Chaohui sangat kecewa. Pada akhirnya, kakak senior Li sangat bangga dan tidak mau berkompromi. Namun, Yuan Chaohui tidak terburu-buru. Jalan masih panjang. Ketika kakak senior Li terjebak dalam kultivasinya dan sangat ingin menerobos, dia akan mengambil inisiatif untuk bertanya kepadanya. Pada saat itu, dia akan menyetujui apapun yang dia ingin dia lakukan. Dia sangat yakin akan hal ini. Pasalnya, belum lama ini, ia merupakan seseorang yang terjebak oleh kultivasinya hingga rela berlutut dan bersujud kepada seorang gadis kecil untuk meminta pertolongan. Li Ruxue juga akan mengalami hari itu. Dia pasti akan melakukannya. Pada saat itu, dia akan menikmati dan memiliki dengan baik kakak senior yang cantik tiada taranya, yang secantik bunga teratai di gunung bersalju. Li Ruxue merasa tidak enak badan. Dia jelas tidak ingin membiarkan Yuan Chaohui berhasil, tetapi dia memang mengalami hambatan dalam budidayanya. Dengan perasaan yang rumit, Li Ruxue meninggalkan puncak pertama sendirian setelah jamuan makan dan bersiap untuk kembali ke puncak perintah. Saat mereka sampai di kaki gunung, terdengar suara keprihatinan. Kakak senior Li, apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Xia Qingchen bertanya. Ketika dia kembali ke rumah Ting Sui, dia mengetahui dari Huang Yinger bahwa De Forji telah minum di luar sepanjang hari selama sebulan dan tidak berkultivasi. Itulah sebabnya dia mencapai puncak pertama untuk membalas dendam. Li Ruxue tersentak saat bangun dan melihat ke atas. Ketika dia bertemu dengan mata jernih Xia Qingchen, dia merasakan kegembiraan di hatinya. Mengapa Junior Brother Xia? Xia Qingchen bisa mencium aroma alkohol yang kuat pada dirinya dan berkata, kakak senior Li, jika kamu butuh bantuan, kamu bisa memberitahuku. Ini bukan masalah besar, aku seharusnya bisa membantu. Selama itu tidak melebihi kemampuan Tuan Bintang Agung, dia seharusnya bisa melakukan apa saja. Li Ruxue tersenyum sedih dan berkata, adik laki-laki tidak bisa membantu. 2 hari kemudian, akan ada sekelompok murid tingkat rendah yang akan dipromosikan menjadi murid tingkat menengah. Anda tidak boleh absen. Saya pasti akan datang. Xia Qingchen mengangguk. Bab 212, Ekspansi Mentah. Keduanya berpisah. Xia Qingchen merasa kesal, dia sedang mabuk, dan kembali ke menara pendengaran salju untuk berkultivasi. 2 hari kemudian, Xia Qingchen duduk bersila di atas rumah Ting Sui,
Aliran kekuatan batin mengalir masuk dan keluar dari tubuhnya melalui pori-porinya. Saya belum meluruskan kekuatan batin saya. Xia Qingchen merenung dalam hati. Dia hanya bisa mengendalikan setengah dari kekuatan batinnya. Namun, waktu tidak menunggu siapapun. Hari ini adalah hari ketika sekelompok murid senior tingkat rendah akan dipromosikan menjadi murid perantara. Xia Qingchen tiba di puncak urusan dalam negeri. Puncak urusan dalam negeri bertanggung jawab atas promosi semua murid. Di kaki gunung, Xia Qingchen bertemu dengan Li Ruxue, yang mengenakan gaun tinta sutra. Dia memiliki temperamen yang anggun dan lembut, seperti bunga murni. Adik Xia, Li Ruxue tersenyum dan memberi isyarat, membawa Xia Qingchen ke lapangan latihan seni bela diri di puncak. Dia bertemu dengan Ying Qianqi di pintu masuk. Yang terakhir terkejut. Dia merasa sedikit heran. Xia Qingchen. Petik 2. Xia Qingchen sebenarnya bisa datang dan mengamati promosi murid perantara. Melirik wanita di samping Xia Qingchen, sedikit keheranan muncul di mata Ying Qianqi. Dia tidak bisa menahan rasa cemburu di dalam hatinya. Hubungan Xia Qingchen dengan orang lain sangat baik. Kemanapun dia pergi, selalu ada orang yang membantunya. Bahkan ketika dia sedang mengamati promosi murid perantara, dia direkomendasikan oleh kakak seniornya yang cantik. Ya, Xia Qingchen menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak memiliki permusuhan apapun dengan orang ini, tapi dia juga tidak memiliki persahabatan apapun dengannya, jadi dia hanya perlu mengangguk. Kakak senior yang mana ini? Ying Qianqi bertanya, menyiratkan bahwa dia ingin membuat perbandingan. Orang yang merekomendasikannya adalah Jiang Qian, yang dikenal sebagai murid perantara yang berpengalaman. Apakah kakak senior ini yang merekomendasikan Xia Qingchen lebih senior daripada Jiang Qian? Mungkin tidak, karena nilai potensi pertumbuhannya telah mencapai 50, dia disukai oleh kakak senior Jiang Qian. Xia Qingchen adalah seseorang dengan nilai potensial 6 poin. Tidak mungkin bagi mereka yang menyukai dia untuk menjadi murid tingkat tinggi. Ying Qianqi, ini akan segera dimulai. Kenapa kamu belum datang? Dia bertanya. Seorang murid perempuan mengintip keluar dari aula utama dan mendesaknya dengan sedikit keluhan. Tapi tiba-tiba, pihak lain melihat sekilas Li Ruxue, dan ekspresinya berubah. Dia segera berjalan mendekat dan memberi hormat dengan hormat, "Salam, kakak senior Li." Hati Jiang Qian berantakan. Apa yang dibicarakan Li Ruxue dengan murid baru yang dia incar? Mungkinkah dia menyukai bakat Ying Qianqi dan ingin merebutnya untuk berteman dengannya? Li Ruxue tersenyum acuh tak acuh, "Ya, kamu di sini juga. Saya punya tamu penting. Aku tidak akan mengganggumu lagi." Setelah mengatakan ini, dia membawa Xia Qingchen pergi. Jiang Qian menghela nafas lega, dan matanya berkedip. "Saudara muda Ying, apa yang kakak senior Li katakan kepadamu? Siapakah kakak senior Li itu?" Ying Qianqi bertanya dengan ekspresi rumit. "Li Ruxue, salah satu yang terbaik di antara murid tingkat menengah senior," kata Jiang Qian, "apakah dia punya niat merekrutmu?" Seorang murid perantara yang berpengalaman. Ying Qianqi merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Orang seperti itu tidak peduli dengan tingkat raja di antara para pendatang baru, namun dia tetap memperhatikan Xia Qingchen. Dia merasa sulit untuk menerimanya. "Tidak, kakak senior Li bahkan tidak melihatku." Ying Qianqi mengepalkan tangannya. Li Ruxue nyata. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak menatap matanya. Orang yang dia lihat adalah Xia Qingchen. Itu bagus. Jiang Qian menarik napas dalam-dalam dan menepuk bahu Ying Qianqi seolah-olah dia telah memahami pikirannya. Dia menghiburnya, "Kamu tidak perlu memikirkannya. Kakak senior Li memiliki standar yang sangat tinggi, dan sangat sedikit orang yang dapat menatap matanya." Kata-kata ini seperti jarum, menusuk ke dalam hatinya. Lalu mengapa Xia Qingchen bisa melakukannya? Suasana hatinya yang baik langsung berubah suram. 20 murid senior tingkat rendah semuanya telah tiba. Mereka telah berada di sekte tersebut selama 5 tahun dan telah mencapai pusaran keempat dari tahap konstelasi utama. Mereka akhirnya memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi murid perantara. Saat ini, di tengah tawa yang meriah, beberapa murid berjalan mendekat. Di antara mereka, Wu Hengzi adalah pemimpinnya, dan ada juga beberapa murid perantara yang berpengalaman. Mereka mengelilingi seorang pemuda bersemangat yang memiliki ekspresi sedikit arogan. Pemuda itu adalah Yuan Chaohui. Dia diundang oleh Zi Wuheng dari puncak urusan dalam negeri untuk membimbing murid perantara dalam penilaian promosi. Yuan Chaohui telah ditekan terlalu lama, dan sekarang mentalitasnya meningkat, dia langsung setuju. "Saudara muda Yuan, silakan duduk."
Wu Hengzi telah menyiapkan kursi VIP di lapangan latihan bela diri untuknya. Setelah menenangkannya, Zi Wuheng menangkupkan tinjunya dan berkata, saya akan memimpin penilaian. Jika ada yang salah, saya ingin meminta saudara muda Yuan untuk menunjukkannya. Dia telah memimpin terobosan serupa berkali-kali, jadi mengapa dia membutuhkan bimbingan orang luar seperti Yuan Chaohui? Kata-kata ini hanyalah kata-kata sopan. Hehe, tentu saja. Yuan Chaohui tersenyum dan menatap para tamu yang duduk di kursi biasa. Dia menikmati tatapan terkejut dan penuh hormat mereka. Tiba-tiba, mata Yuan Chaohui berhenti. Mereka berhenti di tubuh Xia Qingchen. Apakah dia memiliki kualifikasi untuk datang ke sini? Yuan Chaohui tercengang sesaat. Setelah itu, dia teringat bahwa Xia Qingchen adalah seseorang yang telah menyebabkan munculnya Dewa Bintang Agung, dan dia merasa nyaman. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Li Ruxue sedang duduk di samping Xia Qingchen dan dia memiliki ekspresi lembut di wajahnya, diam-diam tersenyum pada Xia Qingchen, dia tidak bisa tenang. Tidak heran Heng Qianmo tidak bisa mengajukan keluhan pada puncak perintah dan dikeluarkan dari sekte tersebut. Ternyata pria Xia itu pernah berhubungan dengan Li Ruxue. Mata Yuan Chaohui menjadi gelap. Li Ruxue tidak dingin atau hangat padanya dan selalu bersikap menyendiri. Dia sangat spesial bagi Xia Qingchen. Keadaan pikiran Yuan Chaohui tidak lagi tenang. Berdebar, suara gong mengumumkan dimulainya tes promosi. Tes ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah menguji kultivasi seseorang, sedangkan bagian kedua menguji potensi seseorang. Prosesnya sama persis dengan penilaian bagi pendatang baru. 20 murid yang berani datang dan mendaftar tentu saja memenuhi persyaratan. Tanpa ketegangan apapun, ke-20 orang tersebut lulus 2 tes pertama. Tidak buruk. 2 dengan potensi nilai pertumbuhan 50, puji Li Ruxue, mereka hampir memasuki tanah suci. Hati Xia Qingchen bergetar, apakah aku akan segera dibawa pergi setelah memasuki tanah suci? Petik 1. Tentu saja, begitu potensi seseorang mencapai standar itu berarti mereka memiliki nilai pelatihan yang besar, kata Li Ruxue dengan iri, untuk mencegah penundaan, sekte tersebut akan segera mengirimkan ahli untuk mengawal mereka ke tanah suci. Sama seperti mutiara bulan, saat dia menemukannya, dia mengirimkannya, dan wakil pemimpin sekte secara pribadi mengawalnya. Xia Qingchen sedikit mengernyit. Jika dia menguji kembali potensi aslinya, dia pasti akan diusir. Lalu bagaimana dengan kitab suci yang menggambarkan keberadaan pedang penghukum surgawi dan beras hati naga yang masih dalam proses pertumbuhan? Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Xia Qingchen memutuskan untuk menyerah pada promosi tersebut. Bagaimanapun, sumber daya budidaya Sekte Nebula cukup untuk memenuhi rencana budidayanya. Dia tidak perlu pergi ke kota suci untuk saat ini. Bagian ketiga, pertarungan sebenarnya. Zi Wuheng mencatat potensi nilai pertumbuhan setiap orang dan berkata, untuk ujian ini, puncak urusan dalam negeri akan memilih seorang murid untuk bertarung denganmu. Dia akan mengamati kesesuaian antara kekuatan dan nilai potensial Anda. Hal itu untuk menghilangkan kemungkinan adanya kecurangan dalam ujian potensi. Zi Wuheng melambaikan tangannya, dan seorang murid urusan dalam negeri yang mencapai puncak tingkat bukaan keempat dari tahap konstelasi utama, yang telah menunggu lama, berjalan mendekat sambil tersenyum. Saat dia hendak melangkah ke atas ring, Yuan Chaohui tiba-tiba berkata, saya punya kandidat yang lebih cocok untuk direkomendasikan. Oh, Wu Hengzi tersenyum. Apakah itu? Saya harap junior broter Yuan dapat memberi saya beberapa rekomendasi. Dia tentu saja harus menyetujui permintaan Yuan Chaohui. Yuan Chaohui memiliki senyuman yang bukan senyuman di wajahnya. Tatapannya menyapu kerumunan dan akhirnya mendarat di Xia Qingchen. Bab 213, siapa yang nomor 1? Tidak mungkin kakak senior Zi tidak mengetahui Xia Qingchen ini. Yuan Chaohui tersenyum tipis. Zi Wuhen mengikuti pandangannya dan menatap Xia Qingchen. Saya mengasingkan diri sepanjang tahun dan tidak terlalu memperhatikan dunia luar. Apakah saudara muda Xia ini sangat istimewa? Yuan Chaohui terkekeh, orang nomor 1 di antara murid baru. Wu Hengzi terkejut. Dia adalah kandidat yang paling cocok untuk menguji kekuatan murid perantara yang baru. Yuan Chaohui menyarankan. Zi Wuhen mengangguk dan berbicara kepada Xia Qingchen tanpa ekspresi, datang dan berdebat dengan kakak-kakak seniormu. Sikap itu seolah-olah wajar jika Xia Qingchen melakukan hal tersebut. Xia Qingchen hendak menolak. Sesosok tiba-tiba berdiri dan berteriak, kakak senior Yuan, Anda mengatakan bahwa orang nomor 1 di antara murid baru adalah Xia Qingchen.
Sangat sulit bagiku untuk berpura-pura tidak mendengarmu. Semua orang menoleh untuk melihat pemuda yang tiba-tiba menyela. Mata Yuan Chaohui sedikit terkejut saat dia tertawa. Ying Qianqi. Aku hampir melupakanmu. Kamu adalah orang nomor satu di antara murid-murid baru. Tidak heran Ying Qianqi mendapat reaksi yang begitu besar. Baik itu ujian masuk atau ujian kedua, Ying Qianqi jauh di depan yang lain. Dia adalah orang nomor satu di antara murid-murid baru. Permukaan. Ying Qianqi mengangkat alisnya. Saya tidak tahu apakah saudara Yuan memiliki kesalahpahaman tentang kekuatan murid baru. Tapi aku, Ying Qianqi, harus menjadi orang nomor satu di antara murid baru. Dia melirik ke arah Xia Qingchen dengan sedikit provokasi. Dengan adanya Ying Qianqi, hak apa yang dimiliki pria Xia itu untuk disebut sebagai pendatang baru nomor satu? Hanya berdasarkan pada nilai pertumbuhan potensial 60% yang menyedihkan. Lelucon yang luar biasa. Baiklah, kata Ziwu Heng setelah berpikir beberapa lama, kamu akan menjadi orang pertama yang datang dan bertemu dengan kakak-kakak seniormu yang telah dipromosikan menjadi murid perantara. Ying Qianqi menarik napas dalam-dalam dan mendarat di atas ring dengan putaran yang indah. Dia melirik Xia Qingchen dengan acuh tak acuh di bawah panggung. Adik laki-laki. Xia, perhatikan baik-baik perbedaan di antara kita. Siapa yang akan mengambil langkah pertama? Dia menoleh untuk melihat ke-20 kakak laki-laki di seberangnya, tanpa rasa takut. Seorang pemuda kurus berambut pendek berjalan mendekat dan berkata, karena kamu adalah pendatang baru nomor satu, aku akan melakukannya. Dia adalah murid paling kuat di antara 20 murid perantara, yang telah mencapai puncak tingkat pusaran keempat dari tahap konstelasi utama. Di sisi lain, Ying Qianqi hanya berada di puncak tingkat pusaran ketiga dari tahap konstelasi utama, yang berjarak satu tingkat. Lakukan yang terbaik. Ying Qianqi sangat percaya diri. Keduanya saling bertukar pukulan dengan cepat. Harus dikatakan bahwa kekuatan Ying Qianqi luar biasa, tetapi budidaya pria Feng berambut pendek lebih tinggi. Setelah 10 gerakan, Ying Qianqi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan dia hanya bisa menangkis. Akhirnya, setelah 20 gerakan, dia secara tidak sengaja menunjukkan kekurangannya dan dikalahkan oleh remaja berambut pendek dalam satu serangan. Namun, kekalahan Ying Qianqi tidak dipandang remeh oleh orang lain. Sebaliknya, ia mendapat sorakan dari penonton. Ying Qianqi memang pendatang baru nomor satu. Dia telah bertarung dengan murid perantara lebih dari 20 kali. Ying Qianqi terengah-engah, tapi dia sangat bangga. Dia memandang Xia Qingchen dari jauh. Kakak muda Xia, Anda bisa naik panggung sekarang. Dia percaya bahwa ketika Xia Qingchen naik ke panggung nanti, penampilannya yang menyedihkan akan sangat kontras dengan pertarungannya yang seru. Pada saat itu, sudah jelas bagi semua orang siapa yang akan menjadi pendatang baru nomor satu. Namun, Xia Qingchen tidak bergerak sama sekali. Dia dengan tenang berkata, wilayahku belum stabil akhir-akhir ini, jadi aku tidak akan bergerak. Kalau tidak baik jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatan batinnya dan secara tidak sengaja membunuh seseorang. Dengan hanya beberapa murid perantara yang baru saja dipromosikan, jika mereka tidak memiliki beberapa keterampilan, mereka mungkin benar-benar dibunuh oleh Xia Qingchen ketika dia kehilangan kendali. Ying Qianqi tertawa. Dia berasumsi bahwa Xia Qingchen telah melihat betapa kuatnya dia dan takut mengungkapkan dirinya, kalau-kalau orang lain membandingkannya dengan dia. Xia Qingchen. Saat ini, Ziwu Heng berbicara lagi. Xia Qingchen, ayo. Nada suaranya masih penuh perintah. Wajah Xia Qingchen setenang sumur kuno. Dia bilang dia tidak akan melakukan apapun, jadi dia tidak akan melakukan apapun. Semua orang terkejut. Dia sebenarnya berani membalas Ziwu Heng, dia sangat berani. Ziwu Heng mengangkat alisnya dan menyipitkan matanya untuk mengukur ukuran Xia Qingchen. Saya di sini untuk mengamati promosi murid perantara, jadi saya wajib mendengarkan perintah dari puncak urusan dalam negeri. Hanya saja Anda naik panggung untuk berdebat, tetapi Anda membuat alasan. Apakah kamu yakin aku akan membiarkanmu menerima beberapa cambuk? Ziwu Heng memarahi. Xia Qingchen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mereka harus mendengarkan perintah dari puncak urusan dalam negeri. Kata-katanya yang acak-acakan mungkin efektif untuk mengintimidasi orang lain, tetapi kata-kata itu tidak berguna untuk melawannya. Saya telah melihat sebagian besar ujian promosi. Saatnya untuk pergi. Xia Qingchen dengan tenang meletakkan cangkir tehnya dan perlahan berdiri. Melihat Xia Qingchen mengabaikannya lagi dan lagi, tatapan Ziwu Heng berubah tajam, dan kekuatan batinnya mulai melonjak. Jantung Li Ruxue berdebar kencang,
dan dia buru-buru menarik Xia Qingchen kembali. Dia berbicara dengan tatapan memohon, "Saudara muda, tenanglah. Puncak urusan dalam negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan para pengamat, namun Wu Hengzi bukanlah orang yang baik. Jika dia mempermalukannya di depan umum, dia mungkin akan mengambil tindakan." "Saya tidak tenang." Xia Qingchen membalas dengan tenang. Dia selalu sangat tenang. "Aku mohon padamu," kata Li Ruxue cemas, "naik saja dan lakukan akting. Sungguh, jangan melawan Wu Hengzi." Xia Qingchen merasa tidak berdaya. Pertama, dia tidak menyukai nada memerintah si Wu Heng. Kedua, ranah kultivasinya tidak stabil, dan mudah baginya untuk melukai orang lain secara tidak sengaja. Namun, Li Ruxue tidak mengetahui hal ini dan terus memohon. Mendengar bujukannya, nada bicara Zi Wu Heng melembut, "Itu hanya perdebatan, kenapa adik muda ini harus berulang kali menolak?" Xia Qingchen menghela nafas pelan. Dia berbalik dan perlahan berjalan ke arena. Dia bertemu langsung dengan Ying Qianqi dan berkata sambil tersenyum tipis, "Saudara muda Xia, jangan gugup. Tidaklah memalukan untuk dikalahkan oleh kakak-kakakmu. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Prasyaratnya adalah mereka tidak kalah telak." Xia Qingchen meliriknya, "Kamulah yang kalah. Itu bukan aku. Anda harus menghibur diri sendiri dengan kalimat ini." Ying Qianqi tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa setelah Xia Qingchen menyaksikan kekuatan tertingginya, dia akan mengetahui perbedaan di antara keduanya. Siapapun yang tahu bahwa Xia Qingchen sebenarnya tidak memandang siapapun, dan tidak memandangnya sama sekali. "Hehe, kakak muda Xia sangat percaya diri. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melawan saya." Ying Qianqi diam-diam mengedarkan kekuatan batinnya. Xia Qingchen mengalihkan pandangannya dan tidak mau repot-repot melihatnya. Dia hanya berkata, "Saya tidak percaya diri, saya tidak tertarik." Dengan kekuatan yang sangat kecil itu, apakah Xia Qingchen masih perlu mengandalkan kepercayaan diri untuk menang? Satu jari sudah cukup. Saudara muda Xia, kamu tidak tulus. Menurutku lebih baik kita bertarung tatap muka dan menentukan kekuatan kedua belah pihak, agar kalian tidak selalu salah menilai diri sendiri. Ying Qianqi meletakkan tangannya dan segera menyerang. Dia melirik Li Ruxue dari waktu ke waktu. Dia ingin membuktikan padanya, seorang murid perantara yang berpengalaman, bahwa dia, Ying Qianqi, adalah orang yang patut diperhatikan. Xia Qingchen bahkan tidak layak disebut. Dia mengambil langkah besar ke depan, mengumpulkan angin kencang di telapak tangannya saat dia dengan kejam menyerang ke arah dada Xia Qingchen. Mengingat tingkat kultivasi dan kekuatan Xia Qingchen, dia hanya bisa mundur. Namun, Xia Qingchen tidak bergerak sama sekali. Dia hanya mengulurkan satu jari dan mengetuknya dengan lembut. Bab 214 Alami gerakan tingkat tinggi. Kekuatan batin yang sangat besar dan tak terkendali menyembur keluar dan menghantam dada Ying Qianqi dalam sekejap. Di bawah pengaruh yang kuat, Ying Qianqi membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk kabut darah. Dia terbang mundur dan jatuh dari ring. Untungnya, Jiang Qian menangkapnya dan mencegahnya terluka lagi. Ying Qianqi terkejut. Dia tidak percaya hal itu benar. Satu jari saja sudah cukup untuk membuatnya terbang dan muntah darah. Xia Qingchen menarik jarinya dan dengan tenang berkata, "Sebelum meragukan orang lain, kamu harus mempertimbangkan kemampuanmu sendiri terlebih dahulu, agar tidak mempermalukan dirimu sendiri." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lagi memandangnya. Dia tidak pernah memperhatikan Ying Qianqi dari awal sampai akhir. Hanya saja pihak lain selalu merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Wajah Ying Qianqi memerah lalu hijau. Dia merasa sangat malu ketika memikirkan apa yang dia katakan. Dia berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Tidak mengherankan jika Li Ruxue menyukai Xia Qingchen dan tidak meliriknya sedikit pun. Jadi ternyata kekuatan Xia Qingchen sebenarnya sangat menakutkan. Dia diam-diam mengepalkan tangannya, tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia menatap tanpa berkedip pada pertempuran antara Xia Qingchen dan murid perantara. Mungkin dia hanya ceroboh tadi. Pertarungan berikutnya dengan murid perantara adalah waktu untuk melihat pertarungan sesungguhnya. Xia Qingchen berdiri di depan 20 murid perantara dan berkata, 11 katakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Aku tidak mau naik, tapi Zi Wuhen memaksaku lagi dan lagi. Jika ada korban jiwa selama periode ini, tanggung jawab ada pada Zi Wuheng, jangan cari aku. Mendengar ini, pihak lain tertawa. Seorang murid tingkat rendah ingin menimbulkan korban di antara murid tingkat menengah. Kita harus tahu bahwa antara Xia Qingchen dan mereka, masih ada murid senior berpangkat rendah.
Kata-kata dari murid tingkat rendah yang berpengalaman dapat dipercaya. Sungguh konyol bagi murid tingkat rendah yang baru saja memasuki sekte untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Mari kita mulai. Wu Hengzi berkata dengan acuh tak acuh. Dia diam-diam menatap sekelompok murid perantara, menyuruh mereka untuk tidak menahan diri. Orang seperti ini harus diberi pelajaran agar dia mengerti bagaimana menghormati kakak laki-lakinya. Kelompok murid perantara memahami secara diam-diam. Remaja berambut pendek dengan nilai potensi tertinggi berjalan ke depan sambil tersenyum. Aku pergi dulu. Saat dia melawan Ying Qianqi tadi, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, dia tidak peduli Xia Qingchen akan mampu mengalahkan Ying Qianqi dalam satu gerakan. Dia memandang Xia Qingchen. Kakak muda, sebaiknya kamu berdiri teguh. Jangan takut padaku. Hahaha. Kakak-kakak senior di belakangnya tertawa. Namun, sebelum pemuda berambut pendek itu bisa tersenyum, pandangan Xia Qingchen tiba-tiba kabur. Segera setelah itu, pandangannya menjadi hitam, dan Xia Qingchen benar-benar muncul 3 kaki jauhnya. Ah! Remaja berambut pendek itu menjerit dan terhuyung mundur. Xia Qingchen dengan santai menendangnya, menyebabkan dia berguling-guling di tanah meskipun postur tubuhnya tidak stabil. Ini bahkan belum dimulai dan kamu sudah takut jatuh. Katanya acuh tak acuh. Baru pada saat itulah remaja berambut pendek itu menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia merangkak kaget, wajahnya merah. Itu hanya teknik gerakan yang aneh, bukan apa-apa. Pada jarak sedekat itu, dia tiba-tiba menyerang, dan itu adalah teknik tinju yang sangat dia kuasai. Xia Qingchen dengan santai menunjuk dengan jarinya dan mengirimnya terbang sejauh 30 kaki. Dia terjatuh dari panggung, mulutnya penuh darah. Bahkan ada beberapa gigi yang tanggal. Sebaiknya kau berbaring saja di tanah, kata Xia Qingchen dengan tenang. Setidaknya dia tidak harus kehilangan gigi depannya. Berikutnya, Xia Qingchen melirik orang-orang yang tersisa. Saat ini, tidak ada yang bisa tertawa. Jika beruntung dia mengalahkan Ying Qianqi, apakah beruntung dia mengalahkan pemuda berambut pendek? Mereka akhirnya mengerti bahwa Xia Qingchen benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi. Dia memiliki kekuatan untuk menekan mereka, para murid tingkat menengah. Sekelompok orang saling mendorong, tidak berani melangkah maju. Xia Qingchen mengerutkan kening. Aku tidak naik panggung, tapi kalian memaksaku untuk ikut. Sekarang aku di sini, kalian jangan berani berdebat. Apakah menurut Anda penilaiannya adalah sebuah permainan? Kata-kata ini ditujukan padanya. Kalian lanjutkan tesnya. Zi Wuhen memarahi. Tatapannya dipenuhi keheranan saat dia menilai Xia Qingchen. Apa yang terjadi dengan kekuatannya? Para murid tingkat menengah tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan melangkah maju satu persatu. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Tanpa kecuali, semuanya terlempar dengan satu serangan. Jumlahnya tidak banyak. Xia Qingchen melihat ke-20 lebih murid perantara yang terluka di bawah arena dan dengan tenang mengevaluasinya. Namun, tidak ada yang membalas. Sebab, dibandingkan dengan Xia Qingchen, mereka memang terlalu lemah. Tidak banyak, sudah merupakan evaluasi yang menunjukkan belas kasihan ekstra. Perdebatan sudah berakhir. Xia Qingchen melirik Zi Wuheng dan berjalan menuruni tangga tanpa ekspresi. Namun, hembusan angin kencang tiba-tiba datang dari belakangnya. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah Yuan Chaohui. Dia memegang cambuk kulit di tangannya saat dia berdiri di atas ring. Matanya dipenuhi permusuhan. Tentu saja, wajahnya masih ramah, hehe, kakak muda Xia, kamu telah mengalahkan lebih dari 20 murid perantara berturut-turut. Sebagai orang tua di antara murid perantara, saya ingin datang dan meminta nasihat. Betapa tidak tahu malunya kata-kata ini. Apa kultivasi Xia Qingchen? Berapa tingkat kultivasinya? Dia benar-benar berani menantang Xia Qingchen di depan umum. Ini sangat terang-terangan, jahat, dan memalukan. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah bukan saja Xia Qingchen tidak menolak, dia bahkan menyetujuinya dengan tegas. Baiklah. Saat dia hendak turun dari ring, dia segera berbalik. Dia telah mengambil inisiatif untuk memprovokasi Xia Qingchen, dan Xia Qingchen tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Dia punya banyak dendam dengan orang ini. Sebulan yang lalu di dermaga, dia menindas orang. Sekarang, dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menindasnya. Sayang sekali Xia Qingchen telah terlahir kembali setelah kejadian di Gua Awan Langit Berbintang. Yuan Chaohui terkejut. Dalam imajinasinya, Xia Qingchen seharusnya merasa takut,
tidak berdaya, dan marah. Hanya ketika dia mencambuk Xia Qingchen seperti itu dia akan merasakan kepuasan. Dia tidak bahagia dan percaya diri seperti sekarang. Yuan Chaohui mengencangkan cengkeramannya pada cambuk dan tersenyum, "Saudara muda, kamu terlihat sangat percaya diri. Kalau begitu aku harus meminta saranmu." Saat dia berbicara, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan segera menyerang. Xia Qingchen tidak menunjukkan sedikitpun rasa panik di wajahnya. Dia hanya menggeser tubuhnya ke samping dengan santai, menghindari cambuk. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik gerakannya dan bergegas dengan kecepatan yang mendekati teleportasi. Yuan Chaohui segera mencabut cambuk panjangnya dan bersiap untuk mempertahankan postur serangan jarak jauh. Namun cambuknya yang panjang tiba-tiba berhenti. Itu karena Xia Qingchen telah meraih cambuk itu dan menariknya dengan sekuat tenaga. Di bawah kekuatan yang sangat besar, cambuk panjang di tangan Yuan Chaohui jatuh dari tangannya. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia terkejut. Dari mana Xia Qingchen mendapatkan begitu banyak kekuatan? Namun, Xia Qingchen sudah dekat, dan dia tidak punya waktu untuk berpikir. Kamu masih belum begitu memahami kekuatan murid perantara veteran. Kekuatan batin Yuan Chaohui pada tahap bukaan ke-6 tahap konstelasi besar melonjak di antara telapak tangannya. Dia kemudian mengeksekusi keterampilan bela diri tingkat lanjut peringkat kuning terbaik. Bentuk harimau dan singa samar-samar mengembun di telapak tangannya. Mereka berlari seperti guntur dan sangat kuat. Enyah. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan ledakan samar terdengar di udara. Xia Qingchen tidak merasa takut dan berkata dengan nada ringan, "Tubuh abadi Yuan campuran." Puff! Kedua telapak tangan Yuan Chaohui mendekat, tetapi seolah-olah dia telah menabrak rawa, dan kekuatan keterampilan bela dirinya benar-benar hilang. Tak hanya itu, bola tiba-tiba melebar dan meledak. Dia mencoba mundur, tapi dia hanya berhasil mundur 2 langkah sebelum dia terhuyung akibat ledakan itu. Tidak mudah baginya untuk mencapai tepi arena. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xia Qingchen menyerang seperti pantom, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Bab 215, membalikkan hitam dan putih. Tinju Xia Qingchen mendarat dengan tepat di dada Yuan Chaohui. Yang terakhir kesakitan dan hendak membalas ketika kaki Xia Qingchen tersapu lagi, mengirimnya terbang ke langit. Selanjutnya, satu set gulungan kuno 4 bentuk ditampilkan. Gerakannya sehalus awan yang mengambang dan air yang mengalir, dan serangannya sangat ganas dan tanpa ampun. Yuan Chaohui seperti karung pasir. Tidak peduli seberapa keras dia meraung, dia tidak bisa menahannya. Ketika dia selesai, hidung dan mulut Yuan Chaohui berlumuran darah. Rambutnya acak-acakan, wajahnya merah dan bengkak, serta banyak luka bakar di sekujur tubuhnya. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Xia Qingchen. Yuan Chaohui mengertakkan gigi dan menggeram. Namun, dia mengira semuanya sudah berakhir. Faktanya, ini hanyalah permulaan. Seutas benang sutra keluar dari lengan Xia Qingchen dan melilit Yuan Chaohui. Dengan tarikan yang kuat, benang sutra itu seperti pangsit nasi, mengikat Yuan Chaohui. Saat dia berjuang, Xia Qingchen bergegas mendekat dan menutupi wajahnya, memberinya tamparan keras. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana, dan wajah Yuan Chaohui bengkak seperti babi. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Dia awalnya mengira ini akan menjadi adegan Yuan Chaohui menindas Xia Qingchen. Pada akhirnya, Yuan Chaohui lah yang dipukuli. Ziwuhen tertegun untuk waktu yang lama. Awalnya, dia mengira Yuan Chaohui sengaja menekan kekuatannya, tetapi dia kemudian mengetahuinya. Di tangan Xia Qingchen, Yuan Chaohui benar-benar tidak bisa menahan satu pukulan pun dan dipukuli dengan kejam. Berhenti. Setelah memahami hal ini, Ziwuhen mengeluarkan raungan tajam dan mengirimkan gelombang kekuatan batin dari seberang udara, meledak ke arah punggung Xia Qingchen. Xia Qingchen saat ini sedang bertukar serangan, dan serangan ini tidak berbeda dengan serangan diam-diam. Enyah. Dia berteriak dengan dingin tanpa melihat. Suara mendesing. Dia langsung menggunakan hati 10.000 pedang yang kacau. Puluhan ribu pedang Qi menebas dengan cara yang luar biasa. Kekuatan batin Wu Henzhi langsung dipotong-potong dan dipotong ke arahnya. Ekspresinya berubah. Dia tidak menyangka bahwa Xia Qingchen sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya. Dia menghindar dengan tergesa-gesa, tetapi tubuhnya masih terpotong beberapa kali. Ini tidak bisa diterima oleh Si Wuheng. Murid perantara senior nomor 1 dilukai oleh murid baru. Kamu sedang mencari kematian. Mati. Wu Henzhi berteriak dengan dingin.
Kekuatan batinnya yang menakutkan melonjak dan dia bergegas maju seperti kilat. Dia benar-benar menyerang Xia Qingchen di depan umum. Xia Qingchen bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia hanya menyerang Yuan Chaohui, mengirimkan 9 naga terakhir ke langit. Bum bum bum. 9 ledakan berturut-turut menyebabkan kulit Yuan Chaohui terbelah dan darah berceceran. Di saat yang sama, tanpa henti, dia dengan mudah menghindari serangan dari Wu Hengxi di belakangnya. Setelah berpindah ke sudut, Xia Qingchen berkata dengan tenang, orang nomor 1 di antara murid perantara yang berpengalaman memiliki sikap seperti itu. Belum lagi serangan diam-diam, dia bahkan tanpa malu-malu menyerang seorang pemula dengan kekuatan penuhnya. Jika tersiar kabar, gelarnya sebagai orang nomor 1 akan dipermalukan. Apalagi dia punya identitas lain hari ini. Kandidat untuk promosi menjadi murid perantara. Sangat tidak pantas menyerang penonton dengan identitas ini. Itu akan merusak kehormatan puncak urusan dalam negeri. Mungkin karena dia memahami hal inilah serangan si Wu Hen meleset. Dia tidak mengejar Xia Qingchen dan malah meliriknya dalam-dalam. Ketegasan di wajahnya perlahan memudar, dan dia mendapatkan kembali ekspresi adilnya, berkata, menyerang untuk menghentikan mereka berdua berdebat. Saat dia berbicara, dia melepaskan Yuan Chaohui dari pengekangannya. Saat ini, tubuh Yuan Chaohui berlumuran darah. Tubuhnya dimutilasi parah, dan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Hal ini sangat memalukan, dan jauh dari kesan tenang dan ceria yang dia tunjukkan saat menunjukkan negaranya. Yuan Chaohui sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap Xia Qingchen dengan kebencian yang luar biasa di matanya. Kekuatan yang dia banggakan sebenarnya ditekan oleh Xia Qingchen. Di hadapan Xia Qingchen, hak apa yang bisa dia banggakan? Apa yang kamu lihat? Jika saya jadi Anda, saya akan kembali dan berkultivasi daripada tinggal di sini dan mempermalukan diri sendiri. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Karena banyaknya orang, dia hanya memukul Yuan Chaohui tetapi tidak melukainya. Kalau tidak, Yuan Chaohui akan mati puluhan kali. Diam, Zi Wuhen memarahi. Xia Qingchen, diamlah. Dia berbalik untuk melihat kerumunan. Wajahnya tidak merah, dan jantungnya tidak berdetak. Semua orang baru saja melihat perdebatan itu. Kekuatan junior Brother Yuan lebih unggul dari orang lain. Mari beri dia tepuk tangan atas penampilannya yang brilian. Dia yang pertama bertepuk tangan, dan orang-orang di bawah panggung mulai bertepuk tangan. Penonton semakin merasa jijik dan muak. Yuan Chaohui telah dipukuli hingga menjadi babi, namun dia masih memiliki wajah untuk menyombongkan diri bahwa dia lebih baik. Ini sungguh tidak masuk akal. Li Ruxue sangat marah hingga dia tertawa. Wu Hengxi benar-benar akan menggunakan segala cara untuk menyanjung Yuan Chaohui. Dia sebenarnya bisa berbohong seperti ini. Di sisi lain, Yuan Chaohui merasa sedikit lebih nyaman di hatinya. Ada sedikit ejekan di tatapannya ketika dia melihat ke arah Xia Qingchen. Jadi bagaimana jika Anda kuat? Lalu bagaimana jika dia hancur dalam segala aspek? Bukankah dia masih akan diinjak? Namun, setelah pertempuran ini, Yuan Chaohui tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama di sekte tersebut. Potensi Xia Qingchen terlalu menakutkan, dan dia pasti akan melampaui Zi Wuheng di masa depan. Pada saat itu, dia masih berada di sekte tersebut. Konsekuensinya bisa dibayangkan. Terlebih lagi, peta sungai utara yang dimilikinya palsu. Masalah ini cepat atau lambat akan terungkap. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mendapatkan keuntungan terakhirnya dan kemudian melarikan diri. Kakak senior Si, tolong kumpulkan kakak dan adik senior lainnya. Saya akan mengajari mereka diagram formasi malam ini. Namun, aku tidak akan mengajarimu secara gratis. Saya harap Anda dapat memahami ini, kata Yuan Chaohui acuh tak acuh. Zi Wuheng sangat gembira dan mengangguk berulang kali, jangan khawatir, saudara muda. Yuan, bagaimana kami bisa mengambil barangmu secara gratis? Dibandingkan dengan peluang besar di Gua Awan Langit Berbintang, hal kecil apa yang ada? Li Ruxue tidak bisa tidak menantikannya. Itu adalah tanah suci budidaya tertinggi sekte ini. Tidak ada yang lain. Apakah dia akan mengajar mereka malam ini? Lalu dia. Adapun kakak senior Li, Yuan Chaohui menoleh. Matanya tidak menyembunyikan keserakahan dan pikiran jahatnya. Datanglah ke kamarku malam ini, aku akan mengajarimu sendiri. Apakah dia perlu mengatakan apa yang akan dia lakukan malam ini? Li Ruxue marah sekaligus malu, dan dia mengepalkan tinjunya karena marah. Namun, dia bingung. Haruskah dia menyerah dan membiarkan Yuan Chaohui melakukan apa yang dia inginkan? Yuan Chaohui tersenyum puas.
Dia 80% yakin Li Ruxue akan mengambil inisiatif untuk menawarkan dirinya malam ini. Dia sedang menunggu untuk menjemputnya dan barang-barang Si Wu Heng dan yang lainnya. Dia akan meninggalkan Sekte Nebula di tengah malam, membawa banyak sumber daya. Pada saat itu, siapa yang mampu menghadapinya? Tapi pada saat itu, suara tawa yang terdengar seperti bunyi bel bergema di alun-alun. Tuan Awan Besar, apakah perdebatan antar generasi muda begitu menarik? Anda bahkan tidak bosan menontonnya dari awal hingga akhir. Seorang lelaki tua lumpuh tiba-tiba muncul di kursi VIP dan menangkupkan tangannya ke arah aula besar di kejauhan sambil tersenyum. Di atap aula, seorang wanita cantik dengan penampilan anggun dan mulia berdiri di sana. Dia adalah Dewa Awan yang agung. Dia telah sampai di tempat ini ketika penilaian dimulai dan telah menonton dalam diam sampai sekarang. Bukankah Master Bintang yang hebat juga sama? Awan Besar Dewa tersenyum. Kapan Anda menjadi begitu tertarik dengan perdebatan generasi muda? Semua orang terkejut. Mereka semua berlutut untuk memberi penghormatan. Salam, Tuan Bintang yang agung, Tuan Awan yang agung. Semua orang terkejut. Tuan Bintang Agung dan Tuan Awan Besar telah tiba pada saat yang bersamaan. Keduanya mendekati ring dan saling tersenyum. Pak Tua, apa yang kamu lakukan di sini? Mata Tuan Awan Besar itu berkedip-kedip. Master Bintang hebat itu tertawa dengan suaranya yang serak, seseorang telah memecahkan diagram bintang kuno Sungai Utara. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Petik 2. Bab 216 akhirnya terungkap. Tidak ada tembok yang kedap air di dunia ini. Meskipun hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Yuan Chaohui memiliki peta formasi, beberapa dari mereka masih angkat bicara. Masalah ini sangat penting, sehingga secara alami sampai ke telinga Sang Dewa Bintang Agung. Bukankah hidung anjingmu terlalu mancung? Awan Besar, Dewa mengerutkan kening, jangan khawatir tentang ini. Saya bertanggung jawab atas peta sungai bagian utara. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Bintang Agung Lord menggelengkan kepalanya dan tertawa. Gua awan langit berbintang berada di bawah tanggung jawab puncak Dewa Bintangku. Seseorang memecahkan diagram susunan dan masuk untuk berkultivasi. Bagaimana mungkin aku tidak bertanya? Petik 2. Keduanya terjebak pada kata-kata mereka sendiri. Lupakan saja, ayo konfirmasi dulu. Kata Tuan Awan Besar, tidak dapat membantah. Dia memandang Yuan Chaohui dan berpikir, apakah dia benar-benar orang yang merusak susunannya? Tuan Awan Besar merasa sulit untuk memuji karakter Yuan Chaohui. Dia sebenarnya secara terbuka meminta suap dan bahkan meminta seorang murid perempuan untuk menyerahkan dirinya kepadanya. Jika itu benar-benar dia, Dewa Awan Agung hanya bisa mencubit hidungnya dan mengolahnya. Itu benar, kamu ikut dengan kami. Master Bintang hebat itu melambai ke arah Yuan Chaohui. Namun, Yuan Chaohui berdiri di sana dengan ekspresi kaku. Dia telah merencanakan untuk melarikan diri malam ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa penguasa Nebula Agung dan penguasa Awan Agung akan datang pada saat yang bersamaan. Apa yang kamu lakukan di sana? Mata indah Sang Raja Awan Besar dipenuhi dengan kecurigaan. Yuan Chaohui buru-buru menutupinya dan berkata dengan ragu-ragu, Tuan Bintang Agung, Tuan Awan Agung, apakah Anda punya instruksi untuk saya? Tuan Awan Besar memandangnya dalam-dalam dan berkata, bukankah kamu sudah memecahkan peta bintang kuno Sungai Utara? Mendengar ini, Yuan Chaohui tiba-tiba berada dalam posisi yang sulit. Jika dia menyangkalnya sekarang, apakah Si Wu Heng yang tertipu dan yang lainnya akan melepaskannya? Ya, murid inilah yang menyelesaikannya. Sekarang, Yuan Chaohui hanya bisa menguatkan dirinya. Selama dia bisa melewati hari ini, dia akan melarikan diri dari Sekte Nebula di tengah malam. Kalau begitu ikut kami ke Gua Awan Langit Berbintang dan peragakan di tempat. Mari kita lihat apakah Anda benar-benar menyelesaikannya. Desak Tuan Awan Besar. Ini, tidak perlu melakukan itu, kan? Itu memang aku bersumpah, kata Yuan Chaohui. Kecurigaan di mata Big Cloud Lord semakin dalam. Kita akan tahu apakah itu benar setelah kita mencobanya. Saat dia berbicara, dia menoleh ke arah Xia Qingchen dan berkata dengan makna yang lebih dalam, kalian, dan kalian semua, berkumpullah. Xia Qingchen terkejut. Mengapa Tuan Awan Besar memilih dia? Mungkinkah basis budidayanya telah maju pesat, menyebabkan dia terekspos? Namun, Xia Qingchen tidak panik. Jadi biarlah jika dia terekspos. Tidak mungkin sekte tersebut akan menghukumnya karena ini. Dengan demikian, sekelompok orang pindah ke Gua Awan Langit Berbintang. Wu Henzhi berjalan di samping Yuan Chaohui dan memujinya, saudara muda Yuan,
kamu adalah sepotong emas yang terkubur, kamu akan bersinar. Murid perantara berpengalaman lainnya semuanya menunjukkan rasa iri mereka. Setelah Yuan Chaohui menunjukkan bakatnya yang seperti dewa dalam teknik susunan, mudah untuk membayangkan bahwa dia pasti akan menerima perhatian mutlak dari sekte tersebut di masa depan. Li Ruxue, yang berada di belakang, memiliki perasaan campur aduk. Dia mengepalkan tangannya dan mengerucutkan bibirnya. Dia tidak mau, tidak berdaya, dan banyak emosi lain yang bergejolak di dalam hatinya. Bagaimana dia harus memilih malam ini? Di depan Gua Awan. Tuan Awan Besar menunjuk ke peta sungai utara di pintu dan berkata, pergi dan coba lepaskan ikatannya. Karena keadaan sudah seperti ini, Yuan Chaohui hanya bisa mencoba segala yang dia bisa untuk menyelamatkan kuda yang sekarat. Dengan sekitar 20 gambar yang dia hafal, jari Yuan Chaohui menggambar pintu batu dengan cara yang agak asing. Itu sangat akurat lebih dari 100 kali. Ziwu Heng dan yang lainnya menatap Yuan Chaohui tanpa berkedip, mengingat perintahnya. Tuan Awan Besar itu mengangguk sedikit. Master bintang hebat itu juga mengangguk pelan. Yuan Chaohui melihat ekspresi keduanya dan menghela nafas lega. Sepertinya dia bisa lolos begitu saja. Ketika dia telah melewati 500 kali, dia telah melewati semua yang dia tahu. Dia berhenti dan bertanya, bintang besar dewa, awan besar dewa, bisakah Anda membuktikan bahwa sayalah yang membukanya? Tuan Awan Agung dan Tuan Bintang Agung keduanya mengangguk. Untuk bisa menyelesaikan setengahnya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dialah yang melakukannya. Master bintang hebat itu melambaikan tangannya, cukup. Berhenti. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Sedikit lagi dan dia akan ketahuan. Dia tidak berani menunggu lebih lama lagi. Dia memutuskan untuk meninggalkan Sekte Nebula segera setelah dia turun dari gunung, untuk berjaga-jaga. Melihat Li Ruxue di tengah kerumunan, dia merasakan penyesalan. Sayang sekali saya tidak berhasil menyingkirkannya sebelum saya pergi. Namun, saat hati Yuan Chaohui benar-benar rileks, kamu sudah menyelesaikan setengahnya. Mengapa kamu tidak melanjutkan? Kata awan besar dewa dengan santai. Ziwu Hen dan yang lainnya setuju. Dia mungkin menyelesaikannya sepenuhnya dan mereka bisa mempelajari semuanya. Tubuh Yuan Chaohui menegang dan dia tergagap. Awan besar dewa, aku sedikit lelah. Mengapa kita tidak berhenti di sini saja? Jika dia lelah, maka dia harus istirahat sebentar. Seseorang, bawakan dia teh dan buah roh yang enak. Kata Tuan Awan Besar dengan acuh tak acuh. Hati Yuan Chaohui bergetar. Ini memotong jalan mundurnya. Setelah waktu minum teh, di bawah desakan Tuan Awan Besar, Yuan Chaohui mulai bergerak lagi. Namun, pikirannya menjadi kosong saat dia melihat peta rumit sungai utara. Dua bintang manakah yang harus dia sambungkan selanjutnya? Apakah ini dan itu? Sepertinya tidak. Mungkinkah keduanya? Sepertinya tidak. Yuan Chaohui merasa cemas seperti semut di wajan panas dan tidak berani bergerak. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Namun, saat dia hendak bergerak, awan besar itu berkata dengan makna yang dalam, pikirkan baik-baik sebelum Anda bergerak. Jika tidak, Gu Xing dan Bei Hetu akan melancarkan serangan dan membunuh orang yang melanggarnya tanpa izin. Bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Apa? Jari-jari Yuan Chaohui gemetar dan jantungnya berdebar kencang. Benar-benar, sejauh yang saya tahu, jumlah master formasi yang mati saat mencoba menguraikan diagram bintang kuno Sungai Utara ada dalam 3 digit, kata Lord Awan Besar dengan acuh tak acuh. Diagram bintang kuno Sungai Utara mengandung kekuatan kejutan balik. Sekali retak secara tidak benar, retakan tersebut akan langsung mematikan retakan tersebut. Setelah mengetahui kebenarannya, Yuan Chaohui berkeringat dingin. Dia tidak menyangka bintang kuno, Bei Hetu, akan begitu berbahaya. Apakah kamu tidak merusaknya sekalipun? Apa yang sedang kamu lakukan? Melanjutkan. Tuan Awan Besar berjalan mendekat dan menginterogasinya. Aku akan memberimu 3 napas lagi. Jika Anda tidak melanjutkan, saya tidak punya pilihan selain menekan tangan Anda dan mencoba. 3, 2, 1. Mata Tuan Awan Besar menjadi dingin. Dia maju selangkah, menekan jari Yuan Chaohui, dan dengan santai menghubungkan 2 bintang. Akhirnya, pikiran Yuan Chaohui benar-benar runtuh. Awan Besar, Dewa, tolong lepaskan Li Teku. Dia berteriak, saya tidak memecahkannya, hentikan, hentikan. Dia akan mati. Karena ketakutan yang berlebihan, tanpa disadari suaranya menjadi sangat tajam, seperti suara wanita.
Jarinya berhenti tepat ketika kedua bintang itu akan terhubung menjadi sebuah garis. Dahinya penuh keringat, dan kakinya lemas. Suara dingin Tuan Awan Besar datang dari belakangnya, aku mengetahuinya. Dia sudah lama mencurigai Yuan Chaohui. Sekarang, setelah beberapa kali penyelidikan, dia akhirnya memaksakan kebenarannya. Master bintang hebat itu menoleh dan memarahi, jika bukan kamu, lalu siapa itu? Katakan padaku yang sebenarnya. Pada saat ini, bagaimana mungkin Yuan Chaohui masih berani menyembunyikan sesuatu? Di tempat, dia menjelaskan secara lengkap bagaimana dia menemukan 20 peta susunan, dan bagaimana dia disalahpahami oleh Ziwu Heng dan yang lainnya, dan bagaimana dia memanfaatkan situasi tersebut dan menyamar sebagai mereka. Setelah mendengar ini, wajah Ziwu Heng dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Mereka adalah sekelompok murid perantara yang berpengalaman, tetapi mereka diperankan oleh murid perantara. Dada Li Ruxue naik turun, dan matanya yang cantik terbakar amarah. Hal yang berani ini sebenarnya berani menipu dia bahwa dia tidak bersalah. Bab 217 Bangun dari Mimpi. Jika dia tidak terekspos saat ini, sangat sulit untuk mengatakan apakah dia akan berhasil malam ini. Dasar tak tahu malu, pergilah. Sambil menggoyangkan lengan bajunya, penguasa awan besar mengirim Yuan Chaohui terbang ke dasar tangga, matanya penuh dengan penghinaan. Yuan Chaohui terjatuh. Tapi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera bergegas berdiri dan segera berlari ke kaki gunung. Bagaimana Ziwu Hen dan yang lainnya yang tertipu bisa melepaskan Yuan Chaohui? Mereka semua mengejarnya. Orang-orang lainnya melihat bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dan mengikuti menuruni gunung untuk menonton pertunjukan. Tatapan Xia Qingchen berkedip. Dia berbaur dengan kerumunan dan berjalan menuruni gunung tanpa berkata apa-apa. Berhenti di sana. Tatapan Tuan Awan Besar itu tajam saat dia menatap ke arah Xia Qingchen, membuatnya tetap berada di belakang. Xia Qingchen tidak berdaya dan hanya bisa berbalik dan berjalan kembali. Apakah Tuan Awan Agung punya instruksi? Tuan Awan Besar tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia terus menggambar 500 garis lainnya dan berhasil membuka peta Sungai Utara Bintang Kuno. Masuk. Tuan Awan Agung memanggil Xia Qingchen ke suatu tempat di tanah. Dia menunjuk ke sepasang jejak kaki di batu bata biru dan berkata, berdiri di sana. Xia Qingchen melirik jejak kaki itu dan berkata tanpa daya, tidak perlu berkompetisi, ini aku. Tidak ada gunanya menyembunyikannya sekarang. Tuan Awan Agung berbalik dan menatap Xia Qingchen. Wajah aslinya yang dingin tiba-tiba berubah menjadi senyuman kekaguman. Aku tahu itu. Kaulah yang memecahkan diagram bintang kuno Sungai Utara. Penampilan Xia Qingchen selama kemajuannya terlalu mengejutkan. Sulit untuk tidak memikirkan kultivator yang telah menciptakan fenomena besar di Gua Awan Langit Berbintang beberapa hari yang lalu. Di sisi lain, kekuatan Yuan Chaohui rata-rata, dan dia tidak tampak seperti seseorang yang telah membuat banyak terobosan. Meskipun ada lelaki tua yang sengaja menyembunyikannya, dia tetap tidak bisa menyembunyikannya dariku. Tuan Awan Agung terus mengukur Xia Qingchen. Uhuk-uhuk, bintang agung dewa masuk. Saya juga baru mengetahuinya sekarang. Diagram Sungai Utara diuraikan oleh Xia Qingchen. Sang Awan Agung meliriknya sekilas, yang berarti, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Tuan Bintang Agung secara pribadi telah mengatur agar Xia Qingchen memasuki Gua Awan Berbintang untuk berkultivasi. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa fenomena aneh hari itu disebabkan oleh Xia Qingchen? Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Gua Awan Langit Berbintang telah rusak, dia langsung tahu bahwa itu adalah ulah Xia Qingchen. Alasan kenapa dia bersikap bodoh adalah karena dia ingin menyembunyikan pancaran sinar Xia Qingchen dan mencegah orang lain menemukannya. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Awan Besar masih bisa merasakannya. Xia Qingchen, kamu belum bergabung dengan puncak manapun, kan? Bagaimana kalau kamu datang ke puncak Cloud Lordku? Saya akan menerima Anda sebagai murid saya dan melatih Anda secara pribadi. Status murid salah satu dari 3 tokoh sekte harus sangat tinggi. Hai, aku bahkan belum menyitanya, jadi kenapa kamu begitu cemas? Pergi dan berbaris di belakang. Master bintang hebat itu merasa cemas. Dia berbakat dalam seni formasi. Saya satu-satunya di seluruh sekte Nebula yang bisa mengolahnya. Tuan Awan Agung memelototinya. Bintang Agung Dewa mendengus, bakat bela dirinya Dao juga tak tertandingi. Apakah menurut Anda sumber daya bela diri Dao di puncak Cloud Lord Anda lebih baik daripada milik saya? Petik 2. Keduanya mulai berdebat lagi, tapi kali ini, tak satu pun dari mereka mau menyerah.
Melihat perkelahian akan segera terjadi, Xia Qingchen dengan putus asa berkata, saya menghargai niat baik Anda, tetapi saya tidak berencana untuk bergabung dengan partai manapun untuk saat ini. Saya hanya ingin mengembangkan seni bela diri dengan damai. Saat mereka berdua merasa kecewa, Xia Qingchen melanjutkan, jika kedua senior memiliki instruksi, junior ini akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Baru pada saat itulah mereka menyerah pada perselisihan tersebut. Baiklah, aku tidak akan memaksamu, kata Tuan Awan Besar tanpa daya. Namun, saya tidak akan menunda kultivasi Anda. Sebaliknya, saya ingin memberi Anda beberapa peluang. Petik 2. Puncak penguasa bintang memiliki gua awan langit berbintang, dan puncak penguasa awanku memiliki pohon kuno Bodhi. Jika Anda melatih keterampilan bela diri Anda di bawah pohon, efeknya akan 10 kali lebih baik daripada dunia luar, dan Anda dapat menghemat banyak waktu. Master bintang hebat tidak membantahnya. Pohon kuno Bodhi di puncak awan dewa memang merupakan tanah suci untuk mengembangkan keterampilan bela diri. Hati Xia Qingchen bergetar. Masih ada satu tingkat lagi yang tersisa dalam konvergensi asal Qi, dan itu juga merupakan tingkat yang paling sulit untuk dikembangkan. Dalam keadaan normal, dibutuhkan setidaknya 3 bulan. Jika dia bisa bercocok tanam di bawah pohon kuno Bodhi, dia akan bisa menghemat setidaknya 2,5 bulan. Ada sekelompok murid berprestasi di paviliun. Anda akan mewakili Sekte Nebula dan pergi ke sana untuk memeriksanya. Kembalikan yang luar biasa. Tuan Awan Agung memberi misi pada Xia Qingchen. Jika Anda berhasil, saya akan memberi Anda kesempatan untuk membudidayakan pohon kuno Bodhi. Paviliun itu sama dengan istana jalur perang surgawi. Itu adalah salah satu dari 10 cabang Sekte Nebula. Setiap 3 tahun, Sekte Nebula akan merekrut murid berprestasi dari 10 cabang. Semua cabang lain memiliki kandidat, tetapi paviliun cermin yang mempertanyakan masih ragu-ragu. Xia Qingchen ragu-ragu. Saya sudah berjanji kepada Dewa Bintang Agung bahwa saya harus segera melakukan perjalanan ke gundukan jantung kuno. Saya khawatir saya tidak punya waktu untuk pergi ke paviliun cermin bertanya. Masih ada waktu dengan cara ini. Terima kasih, Tuan Awan Besar, atas kebaikan Anda. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Xia Qingchen berbicara dengan rasa terima kasih. Siapapun dapat mengambil tugas memilih murid yang berprestasi. Mengapa dia menyerahkannya kepada Xia Qingchen? Justru karena dia diberi kesempatan untuk memberikan pelayanan berjasa, maka Dewa Awan Agung punya alasan untuk menyerahkan hak penggunaan pohon kuno Bodhi kepada Xia Qingchen. Kamu pantas mendapatkannya. Sang Awan Besar, Lord, tersenyum penuh penghargaan. Itu normal bagi seorang jenius jalur formasi untuk dijaga. Bintang Agung Lord merasa bersyukur karena Xia Qingchen tidak melupakan janjinya, orang-orang yang menuju ke Bukit Guxin telah dikonfirmasi. Kita akan bertemu di kaki gunung besok pagi. Jangan terlambat. Xia Qingchen mengangguk dan segera meninggalkan gunung setelah mengucapkan selamat tinggal pada mereka berdua. Dia tidak kembali ke menara pendengaran salju, melainkan pergi ke aula bintang surgawi. Dia memuji manajer yang dan meminta materi senilai 1 bintang. Meskipun Bukit Guxin adalah tanah yang diberkati, racun juga muncul di beberapa daerah. Jika mereka tidak sengaja menghirup racun tersebut, mereka akan mati rasa atau bahkan pingsan. Tidak sulit membayangkan betapa berbahayanya seseorang yang lumpuh atau tidak sadarkan diri di alam liar. Dengan bahan-bahan ini, Xia Qingchen meramu 20 set obat rahasia bernama Pasir King Miao. Selama menempel di dada, ia bisa menjaga jarak racun sejauh 3 inci dan tidak terpengaruh sedikit pun. Pada waktu itu, di kaki gunung, Yuan Chaohui segera melarikan diri, dan sebuah perahu kecil berhenti di dermaga. Enyah, dia melompat ke atas perahu, menendang tukang perahu itu ke sungai, dan melarikan diri bersama perahu itu. Pada saat Wu Hengzi, Li Ruxue, dan yang lainnya menyusul, Yuan Chaohui sudah melarikan diri jauh. Dan tidak ada kapal di dekatnya, jadi dia tidak bisa mengejar sama sekali. Menjijikkan. Kami membiarkan ini melarikan diri. Anjing sialan, dia menipuku tentang empedu tanduk jantung yang kubeli selama 3 tahun. Saya pasti buta untuk mempercayainya. Kutukan orang banyak terus menyebar ke telinga Yuan Chaohui. Sudut mulutnya melengkung, dan dia tidak bisa menahan tawa. Hehe, selamat tinggal kakak-kakak. Saya akan memanfaatkan barang bagus Anda dan berusaha menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat bintang kecil di masa depan. Pandangannya tertuju pada Li Ruxue, yang berdiri sendirian seperti kepingan salju di tengah kerumunan.
Dia hanya bisa menghela nafas, sayang sekali saya tidak berhasil mengelabui Li Ruxue. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan menyesal. Kapal itu melaju semakin jauh. Perlahan-lahan, mereka menghilang dari pandangan dermaga Sekte Nebula. Yuan Chaohui bersandar di haluan kapal. Dia belum pernah merasa sesantai dan sebahagia ini sebelumnya, dan dia tertidur tanpa menyadarinya. Hanya ketika rasa sakit yang menusuk datang, Yuan Chaohui membuka matanya sedikit. Pada akhirnya, yang dia lihat adalah wajah dingin Li Ruxue yang telah dia rindukan tetapi tidak bisa dia dapatkan. Dalam keadaan linglung, Yuan Chaohui mengira dia sedang bermimpi dan bergumam, "Senior. Saudari Li, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Ya, aku ingin membunuhmu." Jawaban yang dingin dan mendalam menyebabkan Yuan Chaohui tiba-tiba terbangun dari linglungnya dan berkeringat dingin. Ini bukan mimpi. Itu nyata. Bab 218, bertemu Saitian lagi. Kamu, bagaimana kamu bisa menyusulnya? Hati Yuan Chaohui mencelos. Selalu ada kapal cepat tersembunyi di puncak perintah, kata Li Ruxue acuh tak acuh, itu untuk mencegah murid-murid jahat melarikan diri dari sungai. Dia tidak menyangka akan menggunakannya pada Yuan Chaohui. Lalu kenapa kamu tidak mengejarnya sekarang? Yuan Chaohui terkejut. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Dia punya firasat yang sangat buruk. Jari-jari Li Ruxue dengan lembut memutar-mutar rambut hitam yang jatuh di dadanya, dan ekspresinya acuh tak acuh. Sebagai murid puncak perintah, cukup merepotkan untuk membunuh seseorang di depan umum. Oleh karena itu, dia harus menunggu Yuan Chaohui pergi jauh sebelum dia menyusul. Seperti yang diharapkan, Yuan Chaohui mengungkapkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis dan berkata, "Kakak senior, saya hanya bercanda. Saya murid Anda, bagaimana saya berani memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang Anda? Kirimkan saya kembali ke sekte dan terima hukuman dari puncak disiplin." Saya menerima hukumannya. Jatuh ke tangan Li Ruxue hanya akan menyebabkan kematian. Ketika dia kembali ke sekte, dia akan dihukum paling berat. Wajah tenang Li Ruxue berangsur-angsur berubah menjadi dingin. "Lelucon. Lalu aku ingin membunuhmu, tapi tolong anggap itu sebagai lelucon. Berdiri di sana dan tunggu aku membunuhmu." Li Ruxue teringat bagaimana Yuan Chaohui telah mencoba menipu dia atas kepolosannya 2 kali, dan hatinya dipenuhi rasa jijik dan dendam. Jika Tuan Awan Besar tidak muncul tepat waktu, dia pasti sudah tertipu oleh kodok ini. Sekarang, dia benar-benar mengatakan itu hanya lelucon. Kekuatan batin di ujung jarinya seperti pisau tajam saat dia memotongnya dengan kejam. Yuan Chaohui kaget dan buru-buru melompat keluar dari sungai. Namun, masih terlambat untuk melarikan diri, dan seluruh lengan kirinya terpotong oleh kekuatan batin. Rasa sakit di lengannya yang patah menyebabkan Yuan Chaohui kehilangan keseimbangan di dalam air. Dia berjuang di dalam air dan tidak punya waktu untuk menyelam kembali ke dalam air untuk melarikan diri. Memanfaatkan kesempatan ini, Li Ruxue mengambil tindakan lain. Kali ini, dia akan memotong leher Yuan Chaohui. Tapi saat ini, percikan air mengalir deras dengan kecepatan yang mencengangkan dan nyaris tidak menghalangi kekuatan batin. Ketika air berhenti memercik, Yuan Chaohui telah menghilang. Li Ruxue melihat ke kejauhan. Itu adalah pria bertopeng yang menyelamatkan Yuan Chaohui di perahu kecil dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia segera mengejar, tetapi kekuatan batin pihak lain sangat kuat, mendesak perahu kecil itu untuk melarikan diri dengan cepat. Setelah mengejar setengah waktu dupa, dia benar-benar kehilangan dia. Menjijikkan, Li Ruxue tidak menyerah. Dia melihat tas yang ditinggalkan Yuan Chaohui di kapal dan merasa sedikit bahagia. Ada banyak hal baik di dalamnya. Jika dia mengembalikannya kepada sesama muridnya, dia akan menerima 7 atau 8 bantuan surgawi. Di kejauhan, pria bertopeng itu berhenti dan memandang Yuan Chaohui dengan acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Yuan Chaohui mencengkeram satu-satunya lengannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan. Saya sangat senang. Hehe. Pria bertopeng itu tertawa aneh dan perlahan melepas topeng di wajahnya, selain rasa terima kasih, kamu mungkin masih berhutang maaf padaku. Yuan Chaohui mendongak dan hampir berteriak ketakutan. Si Wuhen, dialah yang menyelamatkannya. Wajah Yuan Chaohui menjadi pucat. Ini bahkan lebih buruk daripada jatuh ke tangan Li Ruxue. Wu Hengzi bukanlah orang baik. Kau mempermainkanku seperti orang bodoh. Secara logika, aku harus memotongmu menjadi ribuan bagian. Ekspresi Zi Wuhen berubah dingin, lalu dia berkata dengan nada penuh teka-teki,
Namun, aku akan memberimu kesempatan. Yuan Chaohui mengangguk berulang kali, silakan lanjutkan, kakak senior Si. Saya akan menyetujui apapun yang Anda katakan. Senyuman Wu Henzit menjadi semakin dalam. Dia mengeluarkan token berbentuk aneh dari dadanya dan meletakkannya di depan Yuan Chaohui. Melihat tanda ini, Yuan Chaohui terkejut. Kakak senior Si, kamu. Wu Henzit tersenyum dan memberi isyarat diam, bagus kalau kamu mengerti. Sekarang, saya mengizinkan Anda untuk bergabung dengan kami. Selama Anda melakukan satu hal untuk kami, hutang kami akan dihapuskan. Bagus. Aku tahu gelombangnya, aku pasti akan memimpin gelombang itu untukmu. Hari berikutnya, di kaki gunung. Ketika Xia Qingchen tiba, sudah ada 8 murid yang menunggu di sana. Kebetulan Xia Qingchen mengenal mereka bertiga. Junior Xia, kamu juga ikut. Mata Li Ruxue membelalak saat dia bertanya dengan tidak percaya. Ternyata sekte tersebut akan memilih murid dari masing-masing 9 puncak. Li Ruxue dipilih berdasarkan disiplin puncak. Dunia ini sangat kecil. Xia Qingchen hanya bisa menghela nafas. Li Ruxue menutup mulutnya dan terkekeh, matanya berubah menjadi bulan sabit. Adik perempuan Li, kamu juga kenal Xia Qingchen. Seseorang yang akrab dengan Xia Qingchen berjalan mendekat. Itu tidak lain adalah Zhang Ziyue. Saat itu, dia menemukan Xia Qingchen di Istana Keagungan Surgawi dan merekomendasikannya kepada Beijing. Inilah mengapa Xia Qingchen berkesempatan datang ke Sekte Nebula. Dia bisa dianggap setengah bole bagi Xia Qingchen. Kamu juga kenal dia. Li Ruxue sangat terkejut. Zhang Ziyue berusaha mendekati Li Ruxue, jadi dia berbicara dengannya sambil tersenyum. Adik perempuan Li, bagaimana kamu bisa mengenal Xia Qingchen? Zhang Ziyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Ruxue tentu saja tidak akan memberitahunya tentang Menara Wanjing. Dia hanya terkekeh. Ini sudah takdir. Takdir. Zhang Ziyue memandang Xia Qingchen dengan tatapan yang dalam. Dia tahu bahwa Li Ruxue bukanlah orang yang mudah bergaul. Terlebih lagi, Xia Qingchen hanyalah seorang pemula yang baru saja memasuki sekte tersebut. Bagaimana mereka bisa mengenal satu sama lain? Melihat mereka berdua selesai mengobrol, Xia Qingchen mengeluarkan 2 potong pasta dan berkata, ini kerikil King Miao. Menempelkannya di dada bisa menahan racun. Ini cukup efektif. Efek dari hal-hal yang dia buat sendiri tidak hanya bagus. Seharusnya tidak ada yang lebih tinggi dari ini di daerah Lingnan. Li Ruxue dengan senang hati menerimanya dan tersenyum. Terima kasih, saudara muda Xia. Dia seperti gadis kecil yang baru saja menerima permen. Dia sangat bahagia. Ketika Zhang Ziyue melihat ini, dia sedikit mengernyitkan alisnya. Kakak Zhang, aku akan memberimu satu juga. Xia Qingchen melewati yang satunya. Zhang Ziyue langsung menolaknya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saitian sudah menyiapkan satu untuk kita masing-masing. Aku tidak membutuhkannya lagi. Tidak buruk. Orang ketiga yang dikenalnya adalah Saitian. Dia adalah salah satu murid yang datang ke Sekte Nebula bersamanya. Setelah memasuki sekte tersebut selama setengah tahun, Saitian hidup dalam pengasingan, belajar kedokteran dan mengembangkan seni bela diri. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu setelah memasuki sekte tersebut. Setelah mendengar ini, Saitian berjalan mendekat. Dia melirik Xia Qingchen, dingin dan bangga seperti biasanya. Saya yakin dokter ajaib Xia tidak akan tertarik dengan pil racun saya, jadi saya tidak akan memberikannya kepada Anda jika Anda menertawakan saya. Kata-katanya jelas bermusuhan. Xia Qingchen melirik pil obat terakhir berwarna merah menyala di tangan Saitian dan menyadari bahwa itu hanyalah pil tingkat rendah. Racun biasa masih bisa diblokir, tapi akan berbahaya jika menghadapi racun yang kuat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pasir King Miao. Xia Qingchen mengangguk, nilainya memang agak rendah. Demi keamanan, lebih baik semua orang menggunakan kerikil King Miao saya. Dia dengan tulus menyarankan. Kata-kata ini merupakan penghinaan terhadap wajah Saitian. Dia tidak bisa menahan tawa, lalu kamu bertanya pada semua orang. Apakah Anda ingin menggunakan pasta yang tidak Anda ketahui asal-usulnya atau pil penghilang racun yang telah saya kembangkan dengan cermat? Petik 2. Pil penghilang racun ditemukan oleh tuannya, dokter abadi, dan efeknya diakui secara universal. Apa sih kerikil King Miao itu? Dia bahkan berani mengeluarkannya. Orang-orang lainnya berdiri diam di kejauhan dan tidak datang untuk mengambil pasir King Miao. Sikapnya terbukti dengan sendirinya. Bab 219, Mayat Wanita di Peti Mati Emas. Zhang Ziyue memecah suasana canggung dan berkata,
ayo berangkat ketika semua orang sudah ada di sini. Saat dia berbicara, dia menatap Xia Qingchen dengan sedikit peringatan di matanya, memberitahu Xia Qingchen untuk tidak menimbulkan masalah lagi. Dia merasa bahwa Xia Qingchen mengeluarkan apa yang disebut pasir King Miao adalah sebuah lelucon. Terlebih lagi, ini akan berakhir dengan Xia Qingchen berada dalam posisi yang sulit. Saudara muda Xia, saya percaya padamu, kata Li Ruxue lembut. Faktanya, dia juga merasa sulit mempercayai ketabahan King Miao. Lagi pula, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bagaimana dia bisa mempercayainya dari lubuk hatinya? Dia hanya mengatakan ini untuk menjaga hubungan mereka dengan Xia Qingchen. Hati Xia Qingchen sejernih cermin, dan ekspresinya tenang. Saya baik-baik saja. Jika memang terjadi kecelakaan, bukan dia yang dalam bahaya, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Kali ini, mereka menunggangi binatang iblis terbang yang disebut burung harapan soliter. Itu sangat besar dan bisa memuat 2 orang sekaligus. Ada 5 burung harapan yang kesepian di depan mereka, jadi mereka harus menungganginya bersama-sama. Aku akan mengatur tempat duduknya. Sai Tian, Zhao Jia, satu kelompok. Fei Linger dan Wu Xiong akan berada dalam satu grup. Chen Kun dan Meng Tiantian akan berada dalam satu kelompok. Saya akan satu grup dengan Li Ruxue. Terakhir, Xia Qingchen akan berada dalam kelompok sendirian. 9 orang, 5 burung, distribusi seperti itu paling cocok. Zhang Ziyue sengaja mengatur agar mereka menjadi pria dan wanita agar lebih nyaman baginya dan Li Ruxue untuk bersama. Mereka akan berada di jalan selama setengah bulan, jadi mereka punya banyak waktu untuk meningkatkan hubungan mereka dengan Li Ruxue. Tunggu, tingkat kultivasi saudara muda Xia adalah yang paling rendah, kata Li Ruxue, ini juga pertama kalinya dia menunggangi burung harapan yang kesepian. Bagaimana kita bisa membiarkan dia berada dalam kelompok sendirian? Petik 2. Zhang Ziyue mengerutkan kening dan berkata, baiklah, Chen Kun, datanglah dan. Namun, Li Ruxue telah mengambil inisiatif untuk datang ke sisi Xia Qingchen, tidak perlu membuat pengaturan lain. Saya akan satu grup dengan Xia Qingchen. Berapa lama setengah bulan? Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan Xia Qingchen, kapan dia akan melakukannya? Ekspresi Zhang Ziyue sedikit berubah, dan matanya menatap ke arah mereka berdua. Apakah Li Ruxue terlalu antusias terhadap Xia Qingchen? Dalam ingatannya, Li Ruxue adalah peri yang dingin dan angkuh. Kapan dia pernah bersikap begitu hangat terhadap lawan jenis? Baiklah, baiklah, berhati-hatilah dalam perjalanan pulang, saudari junior Li. Kata, hati-hati, diucapkan oleh Zhang Ziyue dengan makna yang dalam. Dia merasa bahaya Li Ruxue bukan datang dari dunia luar, melainkan dari Xia Qingchen. Punggung burung harapan itu tidak besar. Akankah Xia Qingchen memanfaatkan kesempatan ini? Kekhawatirannya tentu saja tidak diperlukan. Sepanjang jalan, Xia Qingchen menjaga jarak tertentu. Li Ruxue, sebaliknya, seringkali datang tanpa sengaja dan menyentuhnya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap. Hubungan keduanya memang menjadi lebih dekat. Saudara muda Xia, kita hampir sampai. Li Ruxue menunjuk ke depan. Xia Qingchen menoleh, dan barisan pegunungan memasuki pandangannya. Di dalam pegunungan, awan naik dan awan cerah. Esensi ki berlimpah, dan semua jenis binatang iblis mengamuk. Itu memang merupakan harta karun alam yang langka. Namun, yang membuat Xia Qingchen penasaran adalah bahwa pegunungan itu tampaknya bukan tanah spiritual alami. Mengapa tanah yang diberkati itu muncul? Selagi mereka berpikir, burung harapan membawa mereka ke reruntuhan lembah. Kelompok murid terakhir telah menemukan mayat jahat yang tertidur di reruntuhan. Sebagai pemimpin operasi ini, Zhang Ziyue segera memerintahkan, kalian bertiga akan keluar untuk berpatroli dan menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Sisanya akan mendirikan kemah dan beristirahat malam itu. Terbang selama setengah bulan sangat membebani tubuh dan pikiran seseorang. Ketika Li Ruxue mendengar ini, dia merasa khawatir, kakak senior Zhang, kami tidak tahu betapa berbahayanya reruntuhan itu. Tidak baik membiarkan seorang pemula seperti Xia Qingchen berpatroli di area tersebut, bukan? Petik 2. Zhang Ziyue melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, saudari senior Li, saya tahu Anda mengkhawatirkan keselamatan murid baru tersebut. Namun, melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan gagal. Sudah waktunya dia mendapatkan pengalaman. Tindakannya merupakan bentuk balas dendam. Li Ruxue baru saja akan menyarankan agar Xia Qingchen menemaninya ketika Xia Qingchen berkata, kakak senior Li, saya menghargai niat baik Anda,
tetapi seperti yang dikatakan kakak senior Zhang, saya perlu berlatih. Reruntuhannya tidak terlalu berbahaya, jadi jangan khawatir, kakak senior. Li Ruxue memikirkannya dan menghela nafas. Tempat ini telah berada di bawah kendali Sekte Nebula selama bertahun-tahun, bagaimana bisa berbahaya? Selama dia tidak masuk terlalu jauh ke dalam reruntuhan dan membangunkan zombie jahat yang tertidur, tidak akan ada masalah. Xia Qingchen tersenyum dan menuju ke sudut barat daya. Dia khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi sendirian untuk menemukan zombie jahat itu. Dia sangat puas dengan pengaturan Zhang Ziyue. Reruntuhannya sangat besar, dengan radius puluhan kilometer. Terlihat bahwa dulunya adalah sebuah kota. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, bangunan itu hancur dan menjadi reruntuhan berusia 1000 tahun. Dengan peta terperinci yang diberikan oleh Raja Bintang Agung, dia menemukan reruntuhan bawah tanah terlebih dahulu. Xia Qingchen menyingkir dari batu besar itu dan melompat ke dalamnya. Benar saja, dia menemukan bahwa ada dunia lain di reruntuhan bawah tanah. Ada aula kuno di bawah tanah. Lebih dari separuhnya telah runtuh, hanya menyisakan satu sudut di depannya. Di pojok, ada peti mati tembaga yang setengah tertutup batu bata. Seberkas sinar bulan melewati reruntuhan di atas dan mendarat di peti mati perunggu. Anehnya, cahaya bulan yang jatuh di peti mati tembaga itu tidak terpantul. Sebaliknya, seolah-olah ia telah jatuh ke dalam jurang maut dan dilahap seluruhnya. Xia Qingchen berjalan mendekat untuk melihat dan mengangguk, tak heran bisa melahirkan mayat jahat. Ini adalah peti mati pengangkat mayat dewa jahat generasi ke-9 1000 tahun yang lalu. Ini khusus digunakan untuk membangkitkan hal-hal jahat. Dia melihat sisa mural di aula dan merasa lega. Jadi itu salah satu istana dewa jahat generasi ke-9. Tak heran jika tempat ini bisa menjadi tanah berkah yang penuh energi spiritual. Beberapa dewa terkadang membangun istana sementara di dunia manusia. Istana di depannya adalah salah satunya. Tempat itu kemudian ditinggalkan, tetapi kekuatan para dewa yang ditinggalkan oleh dewa jahat generasi ke-9 tanpa disadari telah mengubah tempat ini menjadi surga. Namun, karena ini adalah istana dewa yang jahat, seharusnya ada lebih dari satu peti mati. Xia Qingchen mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan tiba-tiba menatap ke dinding. Ada hantu ganas di dinding, yang membuat hati merinding. Seperti yang diharapkan, Xia Qingchen menyerang dengan jarinya, dan kekuatan batin tirani menghancurkan lukisan hantu itu. Dindingnya runtuh, memperlihatkan ruang tersembunyi. Ada peti mati emas di ruang rahasia. 10 sinar bulan menyinarinya dan semuanya terserap. Di permukaan peti mati emas, ia bernapas masuk dan keluar, melepaskan sejumlah besar kabut ungu. Ki mayat yang sangat berat. Xia Qingchen berjalan mendekat dengan cemberut dan mengangkat salah satu sudut peti mati emas. Di bawah sinar rembulan, wajah seorang wanita terlihat. Wajahnya sepucat kertas, dan bibirnya diolesi pemerah pipi berwarna merah darah. Dia cantik yang bisa menyebabkan kehancuran sebuah kota, tapi dia mengeluarkan perasaan jahat dan jahat. Seolah-olah dia akan membuka matanya dan hidup kembali di saat berikutnya. Gumpalan kabut ungu terlihat keluar dari lubang hidungnya, terkadang menghembuskan napas dan terkadang menghirup. Ekspresi Xia Qingchen sedikit merosot, mayat jahat di posisi bintang kecil. Lebih jauh lagi, ia telah mencapai ranah, mayat Qi yang menghubungkan langit dan bumi, roh Yin memasuki dunia. Petik 2. Mayat Qi di hidungnya bergerak masuk dan keluar, yang berarti mayat jahat itu sedang beradaptasi dengan dunia luar. Begitu Ki mayat di tubuhnya benar-benar tertukar dengan dunia luar, dia akan terbangun. Sekarang pertukaran zombie jahat dengan dunia luar akan segera berakhir, ia akan terbangun dalam 10 hari hingga setengah bulan. Bab 220, diserang di reruntuhan. Untunglah kita datang tepat waktu, atau kita akan mendapat masalah besar. Xia Qingchen mengeluarkan segel sebenarnya yang menyegel kejahatan dan menempelkannya ke dahi mayat wanita itu. Saat dia hendak mendekatinya, mayat wanita itu sepertinya merasakan bahaya. Mayat Qi belum sepenuhnya ditukar, tetapi dibangunkan secara paksa. Sepasang mata tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sepasang pupil merah. Jeritan tajam terdengar dari mulutnya. Tangan pucat dan ramping meraih pergelangan tangan Xia Qingchen dengan kecepatan kilat, mencegahnya menekan. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan sangat ketakutan dengan tindakan ini. Xia Qingchen sedikit terkejut. Dia kemudian dengan tenang menjentikkan jarinya dan mengirimkan segel penyegel jahat itu, menekannya ke dahi mayat wanita itu. Dengan tangisan hantu yang menyedihkan, mayat perempuan itu bergerak-gerak dan menutup matanya lagi, tidak bergerak.
Xia Qingchen menghela nafas lega dan mencoba melepaskan tangan mayat wanita itu. Namun, telapak tangannya seperti penjepit besi, memegangnya erat-erat dan tidak mampu membukanya. Tak berdaya, Xia Qingchen mengeluarkan tanda berbentuk pedang penderitaan merah arhat dan menghunus pedang kecil di dalamnya. Pedang itu bisa menembus besi seperti lumpur, tapi hanya meninggalkan bekas putih tipis di jari mayat perempuan itu. Sebagai upaya terakhir, dia memasukkan pedang kecil itu ke dalam celah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka sedikit jari itu. Baru pada saat itulah Xia Qingchen berhasil melarikan diri. Dia melihat ke tempat dia dicubit, dan warnanya sudah hitam. Itu hanya terjadi sebentar saja. Jika lehernya dicengkeram, konsekuensinya bisa dibayangkan. Setelah menyegel mayat wanita itu, Xia Qingchen tidak terburu-buru. Dia membuka peti mati emas, memperlihatkan tampilan penuh peti mati itu. Selain jenazah perempuan yang tiada taraf, ada 4 benda penguburan lainnya. Oh, tidak buruk. Xia Qingchen tercengang. Pohon umur panjang surgawi. Gaun pelangi 7 warna. Jubah gaib. Aku tidak percaya ada plum darah bulan iblis. Xia Qingchen mengeluarkan 4 benda penguburan dan sekali lagi mengamati mayat wanita itu dengan terkejut. Kamu pasti seseorang dengan status yang sangat tinggi ketika kamu masih hidup, kan? Keempat item ini semuanya adalah harta karun yang tiada taranya. Pohon dewa umur panjang dikenal sebagai salah satu dari 10 pohon dewa di dunia manusia. Orang hidup yang membawa pohon ini tidak akan menua dan dapat hidup hingga 200 tahun. Ketika orang mati membawanya, tubuhnya akan abadi dan tidak bisa dihancurkan, tetap segar seperti biasanya. Itu adalah pohon umur panjang dewa yang menjaga wajah mayat perempuan itu tetap utuh. Gaun pelangi 7 warna adalah artefak nirwana yang kuat yang membantu prajurit wanita berkultivasi. Saat mereka memakainya, otomatis bisa menyerap kekuatan di sekitar mereka. Dengan kata lain, pemakainya bisa berkultivasi kapan saja. Jubah tembus pandang adalah artefak nirwana dengan tujuan yang sangat khusus. Setelah memakainya, seseorang bisa menjadi tidak terlihat dan akan sulit bagi musuh untuk menemukannya meskipun mereka berada di dekatnya. Dan yang terakhir, plum darah bulan iblis, bahkan lebih luar biasa. Barang ini tampak seperti bunga plum. Kenyataannya, itu adalah artefak nirwana penghancur yang sangat mengerikan. Setelah digunakan, itu akan meledak. Kekuatannya cukup untuk membunuh seorang ahli tingkat bintang. Namun, seiring berjalannya waktu, artefak nirvana ini terkikis parah dan hanya tersisa kurang dari 10% kekuatannya. Paling-paling, itu bisa membunuh ahli tingkat bintang kecil. Xia Qingchen tidak berdiri pada upacara dan menerima keempat objek pemakaman. Dia melihat untuk terakhir kalinya pada mayat wanita yang telah ditekan dan menutupi peti mati emas lagi. Lebih baik melapor ke sekte dan mengirim ahli tingkat bintang kecil untuk menanganinya. Mengingat kekuatan Xia Qingchen saat ini, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada mayat wanita itu bahkan jika dia terbaring tak bergerak. Setelah meninggalkan ruang rahasia, Xia Qingchen menutupi dinding yang telah dia hancurkan. Kemudian, dia kembali ke kamp seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di kejauhan, Li Ruxue menunggu dengan cemas. 2 murid lainnya yang berpatroli telah kembali. Kamu akhirnya kembali. Li Ruxue merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia naik dan memeriksa apakah Xia Qingchen terluka. Saya baik-baik saja, jawab Xia Qingchen, tidak ada bahaya di sekitarnya. 2 kakak laki-laki lainnya juga tidak menyadari adanya bahaya, kata Li Ruxue. Mereka hanya melihat awan racun besar mendekat dari timur. Ekspresinya normal dan dia tidak terburu-buru. Dengan pil racun, racun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Setiap pagi adalah saat racun paling kuat. Malam ini, kamu akan mengambil sesuatu untuk bertahan melawan racun, mengerti? Li Ruxue memperingatkan. Baiklah, Xia Qingchen mengangguk dengan lembut. Kakak senior, berhati-hatilah juga. Malam itu, Xia Qingchen menempelkan sepasang pasir King Miao di dadanya dan tertidur tanpa rasa khawatir. Pagi selanjutnya, semuanya berkumpul, ekspresi mereka serius. Langit sekarang diwarnai dengan warna ungu tua, memberikan perasaan jahat pada reruntuhan lembah. Racunnya lebih tebal dari yang diperkirakan, tapi yakinlah bahwa itu lebih dari cukup untuk menggunakan pil racun. Kata Sai Tian dengan percaya diri. Zhang Ziyue tidak takut, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Segera singkirkan mayat jahat itu. Kalau begitu, kita akan meninggalkan tempat ini. Bahkan jika Anda meminum pil racun,
Anda tidak bisa bertahan lama dalam racun. Rombongan segera menuju ke reruntuhan bawah tanah. Tinggalkan 2 orang untuk berjaga di luar. Kalian semua, ikuti aku. Zhang Ziyue mengatur. Begitu mereka memasuki tanah, mereka melihat peti mati yang setengah terkubur. Ketika mereka membukanya, terlihat mayat setengah membusuk. Lakukan. Sekelompok murid perantara berpengalaman, dipimpin oleh Zhang Ziyue, segera menyerang. Mereka cukup kuat untuk melukai zombie jahat. Mengaum. Zombie jahat itu tiba-tiba terbangun dari rasa sakitnya. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan dengan marah bangkit untuk menyerang orang yang paling dekat dengannya. Bulu pedang benang emas. Zhang Ziyue menusukkan pedangnya ke depan. Pedang ki luar biasa dan kekuatannya tak tertandingi. Mayat keras zombie jahat itu dipotong menjadi 2. Orang-orang lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang dan akhirnya memusnahkan zombie jahat tersebut. Zhang Ziyue menyimpan pedang panjangnya, postur tubuhnya percaya diri dan tenang, menarik sorakan dari teman-temannya. Saudara Zhang sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga dia bisa menjadi murid perantara yang paling berpengalaman, kan? Itu benar, kekuatan kakak senior Zi tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kakak senior Zhang. Kamu tidak perlu terlalu memujiku. Saya tahu kemampuan saya, kata Zhang Ziyue dengan rendah hati. Kemudian, dia melihat ke arah Li Ruxue. Yang paling dia harapkan adalah dievaluasi oleh Li Ruxue. Namun, Li Ruxue tidak mempedulikannya. Yang dia pedulikan adalah Xia Qingchen, yang dia lindungi di belakangnya. Ekspresinya seolah-olah dia memperlakukan Xia Qingchen sebagai harta karun, memegangnya di tangannya, takut dia akan jatuh atau meleleh di mulutnya. Zhang Ziyue sangat marah dan memerintahkan, Xia Qingchen, kemasi semua anggota tubuh jahat itu. Kami harus membawa mereka kembali untuk dikonfirmasi oleh sekte. Yuren diam-diam tertawa. Mayat jahat itu telah diledakkan menjadi kekacauan berdarah. Bukankah menjijikkan untuk membersihkannya? Pekerjaan semacam ini secara alami diberikan kepada Xia Qingchen, yang memiliki tingkat kultivasi terendah. Ekspresi Xia Qingchen tenang, dan dia tidak terlihat marah. Itu hanyalah mayat. Apakah dia belum cukup melihat di masa lalu? Saat dia hendak mengambilnya, peluit tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari atas reruntuhan bawah tanah. Itu adalah sinyal darurat yang telah mereka sepakati. Begitu terjadi keadaan darurat, kedua penjaga akan meniup peluit. Semakin sering peluit dibunyikan, semakin berbahaya. Peluit dibunyikan 2 kali berturut-turut sebelum berhenti tiba-tiba. Namun, bukan berarti bahayanya kecil. Sebaliknya, orang-orang di atas sana yang sudah berada dalam bahaya besar bahkan tidak sempat mengeluarkan peringatan ketiga. Waspadalah! Zhang Ziyue berteriak dengan suara rendah. Dia memimpin dan berlari ke pintu masuk reruntuhan dengan pedang panjang di tangan. Bulu pedang benang emas. Sebelum dia tiba, dia mengaktifkan teknik pedangnya dan menebas pintu masuk. Makhluk tak dikenal yang hendak turun ditebas oleh pedang. Jaga pintu masuknya. Zhang Ziyue berteriak.